sambil nunggu aku share screen, aku mau perkenalin diri dulu. Jadi, kenalin teman-teman semuanya. Aku Ovi dari tim expert.id yang akan membersamai Mas Randy di webinar Programming Laravel pada malam hari ini. Oke, sebentar. Sudah masuk teman-teman sharing screen-nya? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Oke deh, selamat datang teman-teman. Pertama tuh aku mau bilang makasih banget karena di hari Senin yang kebanyakan orang pada miso-miso, hari-hari capek habis liburan, malah langsung kerja terus langsung meeting banyak banget. Tapi teman-teman masih nyediain waktunya untuk gabung ke webinar expert malam hari ini buat ngebahas programming Laravel. Jadi tema hari ini kita bakal bahas Getting Started with Laravel 9. Terus apa aja yang mau dibahas? Kita akan bahas tentang 3 hal di sini. Yang pertama, why are you supposed to learn Laravel? Yang kedua, think that you need to know before learning Laravel. Yang ketiga, flash describe something new in Laravel 9 atau Laravel 9. Jadi ini materi cocok banget buat kamu yang masih basic, yang masih baru mau belajar, atau yang mau switch karir ke Laravel. Jadi harus tonton atau ikutin terus sampai habis. Gitu deh, karena kita juga ngajarin dari Laravel 9 biar teman-teman bisa langsung follow perkembangan Laravel di kemudian hari dengan lebih cepat ya. Terus kemudian aku pengen tanya nih, motivasi terbesar teman-teman ikut Laravel webinar malam hari ini tuh apa aja sih? Karena passionnya pasti beda-beda, jadi pengen tahu juga nih, ayo sharing ke Menti, yuk. Jadi tinggal ke laman www.menti.com, masukkan kode 6102586 atau silakan cek di chat ke admin yang lain sudah bantu untuk share linknya. Yuk teman-teman kita ke Menti yuk. Udah ada yang masuk Menti belum? Oh udah nih. Udah ada 3. Yang lain dong. Mana? Yuk masuk ke Menti yuk. Mau mengetahui best practice Laravel. Oke, berarti ini cocok banget buat datang ke sini karena kita langsung sama masternya, sama yang expert di Laravel. Mau upskilling, oke. Good idea karena kita harus terus ikutin perkembangan zaman yang serba cepat, bahkan kita belum settle di 4.0 langsung mau masuk ke 5.0 juga, jadi harus terus ningkatin skill ya. Lalu mau berhubung sedang belajar PHP dan kedepannya mau terjun ke Laravel. Oke, berarti cocok banget nih masuk ke sini. Nanti bisa tanya-tanya ke Mas Randy ya terkait dengan apa yang sedang dibingungin di materi Laravel. Oke, ada lagi nggak nih yang mau masuk ke Menti? Masa 3 doang? Kita cek lagi, coba refresh. Udah banyak. Mau mendapatkan pemahaman tentang Laravel 9 untuk bisa digunakan untuk membuat project web yang saya buat. Wih, udah mau mulai bikin web ya. Keren. Banyakin bikin project ya guys, biar bisa punya portfolio yang oke dan bisa dilirik sama HR. Mengetahui best practice udah tadi, upgrade skill juga udah, buat menambah skill programming, keren. Ingin menambah ilmu dan mengikuti perkembangan teknologi khususnya Laravel versi terbaru, ini cocok banget buat datang ke sini. Ingin belajar Laravel bersama Mas Randy. Waduh, ada fansnya Mas Randy ternyata. Mau tahu tentang Laravel, ingin lebih jauh tentang struktur folder dari Laravel 9 sendiri karena saya pengguna CI. Tambah pengalaman coding, ingin mendapat ilmu tentang Laravel,
suka sama topiknya. Oke, semoga suka sampai akhir, alias nggak ke distract sama hal-hal lainnya, jadi belajarnya lebih fokus. Terus upgrading skill web programming, pengen tahu sejauh apa perbedaan level 8 dan 9. Semoga dapat ya ilmunya nanti, terus baru belajar level 8 ya ada pelatihan level 9. Langsung gas dong guys. Harus belajar yang terbaru ya, biar nggak ketinggalan zaman. Belajar buat API dengan PHP yang lebih banyak disupport oleh mayoritas hosting, sekaligus belajar cross-load balancing. Oke, semoga nangkap ilmunya nanti ya. Belajar OOP, PHP framework, biar gak PHP native terus. Ke PHP native emang kenapa? Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau upgrade ya. Ingin tahu lebih dalam tentang Laravel karena masih sangat pemula. Nggak apa-apa. Kita belajar dari zero. Aku juga belajar dari zero nih. Menambah ilmu lebih dalam lagi dan upgrade skill agar bisa menjadi back end profesional. Oke, pasti banyak banget perspektif dan harapan teman-teman ikut webinar malam hari ini. Kemudian karena ini udah jam 7.37, mari kita back to the topic di sini. Oke, agenda kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman udah isi Menti. Balik lagi ke sini, agenda kita malam hari ini ada 4. Yang pertama itu opening dan welcoming, kita sedang lakukan sekarang. Yang kedua, expert program overview, nanti akan saya pandu. Yang ketiga, presentasi session. Yang keempat, Q&A dan foto bersama. Jadi nanti setelah presentasi jangan langsung keluar, karena masih ada sesi Q&A yang bisa membantu teman-teman solve problemnya yang ditemui di kehidupan sehari-hari tentang Laravel atau tentang materi-materi yang masih belum dipahamin dari webinar kali ini. Lalu di expert overview itu ada penjelasan tentang expert nih. Jadi expert itu apa sih? Expert.id itu adalah sebuah platform dari Widya Edutech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan maupun profesional korporasi. Jadi nggak cuma perorangan atau kamu nggak cuma bisa ikut sebagai individu, tapi juga bisa ikut sebagai tim di korporasi. Jadi bulan lalu juga kita terima pelatihan dari Peruri yang belajar tentang IoT. Jadi grupnya Peruri belajar bareng-bareng tentang IoT di expert.id dengan mentornya kita gitu. Tujuannya apa? Bisa bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi kita nggak cuma terbatas di TI aja, tapi juga kita singgung hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi jangan ragu buat connect ke expert.id kalau misalnya butuh bantuan upgrading skill ya. Next, siapa nih yang belum follow IG-nya expert? Yuk follow dulu yuk, karena expert tuh punya webinar dan bootcamp setiap bulan, dan pasti ada webinar dan bootcamp yang baru yang wajib banget buat teman-teman ikutin karena skillnya bisa di-upgrade terus lewat expert.id. Tujuan kita tuh cuma satu teman-teman, mencerdaskan anak bangsa. Jadi nanti di bonus demografi 2030 kita nggak keteteran buat menghadapinya. Jadi IT itu tuh penting banget buat memeriahkan bonus demografi di 2030. Karena semua udah didigitalisasi ya. Jadi ayo follow expert.id, kita majukan Indonesia bersama-sama dengan pengetahuan tentang IT yang lebih baik. Oke, malam hari ini kita bakal belajar tentang Getting Started with Laravel 9 bareng Mas Randy Bustari. Beliau ini adalah backend engineer dari Cyber Army Indonesia. Cyber Army Indonesia itu apa? Nanti kita bisa tanyakan ke Mas Randy sendiri ya. Oke, sebelum mulai, teman-teman bisa ikut sesi Q&A-nya itu mulai dari sekarang. Tapi aku mau disclaimer dulu karena semua pertanyaan tuh nggak akan kita bahas karena waktunya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan di-keep atau bisa juga tanyakan langsung ke Mas Randy kalau misalnya waktunya nggak cukup lewat sosial medianya Mas Randy ya. Sedangkan untuk pertanyaan di Zoom-nya, kalian bisa ketik dengan format nama _ pertanyaan. Itu biar nggak lupa, jadi langsung bisa klik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bacain di sesi Q&A ya. Oke, biar seru, kita ikut Instagram challenge-nya expert.id yuk.
Jadi kita bisa share-share keseruan yang ada di webinar hari ini lewat Instastory pribadi kamu. Jangan lupa tag ke @expert.id dan @randybustari. Kita bikin teman-teman yang nggak ikut webinar hari ini tuh iri, guys. Bikin mereka mengiri karena mereka nggak dapat ilmu baru, sedangkan kita upgrade terus gitu. Jadi yuk bareng-bareng kita bikin Instagram challenge ini. Ikut, nanti kita share ke Instagramnya Expert kok, biar makin rame dan makin semangat nih Expert buat sediain webinar-webinar terbaru di bulan depan. Oke, nggak usah lama-lama, pasti banyak yang udah nggak sabar nungguin Mas Randy Busari buat sharing knowledge-nya. Tadi juga udah ada fansnya Mas Randy. Jadi mari kita langsung panggil Mas Randy. Halo Mas Randy. Oke, halo semuanya. Halo, apa kabar Mbak. Mas Randy? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, karena udah jam 7.42 nih Mas, boleh langsung masuk ke materi gimana Mas? Udah siap? Boleh, siap. Oke. Monggo. Ini saya share screen materi kita malam ini. Sorry, kelihatan nggak? Nggak ya? Belum Mas. Belum, sebentar. Ini yang jangan di ini. Sorry, agak grogi kayaknya saya ini. Mau ketemu fans ya Mas? Oke, kelihatan ya? Udah aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua pada acara kita malam hari ini ya. Kita ngomongnya nggak berat-berat ya. Kita ngomongin tentang ya gimana sih kalau kita mau memulai membuat aplikasi menggunakan Laravel 9 gitu kan. Di sini juga pasti udah ada yang pernah menggunakan Laravel ya. Baik itu Laravel versi 7, versi 8, mungkin Laravel versi 5.6 gitu ya. Atau ada juga yang mau migrasi dari CI seperti saya dulu juga migrasi dari CI ya, dari CI pindah ke Laravel, atau ada juga yang sekedar pengen tahu Laravel itu seperti apa sih gitu ya. Terima kasih juga kepada tim expert ya yang memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, sedikit perkenalan dari saya. Tadi udah disampaikan juga ya sama Ovi ya. Perkenalkan, nama saya Randy Bustari. Saya sekarang ini bekerja di salah satu startup ya, salah satu startup sebagai backend engineer, yang mana aplikasi-aplikasi di tempat saya bekerja itu mostly kebanyakan menggunakan Laravel ya, walaupun ada juga beberapa aplikasi menggunakan stack lain seperti Python, Golang dan sebagainya, tapi sebagian besar kita tetap menggunakan Laravel gitu. Dan saya menggunakan Laravel kira-kira dari tahun berapa ya? 2019, 2020. Dan lebih banyaknya ke API sebenarnya. Jadi saya kayaknya udah 2 tahun nggak nyentuh Vue ya. Baik itu Blade ataupun ngurusin front end, itu saya kayaknya udah lama nggak ngurus masalah front end. Jadi saya menggunakan Laravel biasanya hanya untuk membuat API dan juga membuat halaman admin. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan Laravel ya, untuk yang belum tahu gitu. Oke. Ini adalah Om Taylor ya. Om Taylor Otwell ini yang pertama kali menginisiasi proyek Laravel ya. Jadi tahun 2011 beliau melihat kayaknya CI ini kurang powerful gitu pada waktu itu ya. Sehingga dia pengen bikin framework sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, jadi pada saat 2011 dia membuat framework PHP yang namanya Laravel. Dulu itu 2011 itu masih ini ya, 2011 itu
sorry. Saya pengen ganti ini. Oh, nggak usah. 2011 itu kalau nggak salah masih banyak ini ya untuk PHP framework-nya itu CI, Yi ya, CI, Yi, Cake PHP dulu ya, masih di sana ya banyak yang. Laravel baru lahir pada waktu itu, dan sekarang kayaknya Laravel salah satu framework PHP terbesar ya sampai sekarang ya Laravel itu sendiri. Dan Laravel ini sama seperti CI, sama seperti framework lainnya, yaitu sifatnya open source, jadi kita bisa menggunakan Laravel tanpa harus kita berkontribusi ke proyeknya langsung gitu. Nah, Laravel ini biasanya digunakan untuk membuat website dan API. Ini yang biasa saya lakukan juga pada saat membuat halaman admin. Itu biasanya saya menggunakan Laravel, dan API juga beberapa API saya masih menggunakan Laravel gitu. Nah, ini dia. Kenapa sih masih menggunakan Laravel ya? Nah, yang pertama jelas ya, framework paling populer. Ini kalau kita lihat perbandingan antar PHP ya, untuk PHP user ya, kita tidak membandingkan dengan Golang, Python, Java, ataupun sebagainya. Tapi khusus PHP, Laravel itu masih yang kalau bisa dikatakan masih paling populer. Nanti teman-teman bisa cek ya di GitHub-nya, GitHub resmi antara Laravel dan CI, itu perbandingan fork-nya berapa. Gitu. Itu cukup jauh ya perbedaan Laravel dengan CI ya. Dari segi populer ya, dari segi populer. Terus di grup Telegram juga kayaknya masih banyak pengguna Laravel gitu. Jadi populer ya. Kenapa pengguna Laravel ya? Karena populer gitu. Nah, lalu struktur foldernya juga yang tergenerate ya ketika kita instalasi Laravel juga udah tersedia ya folder-folder yang memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Jadi dia udah nyediain folder root, dia udah nyediain folder untuk app-nya, dia udah nyediain folder view gitu. Lalu ada kemudahan dalam mengolah data. Kayak misalkan kita butuh data nih dari database, misalkan kita pengen manggil data post dengan ID, misalkan ID 10 gitu. Nah, kita tidak perlu lagi bikin query ya, raw query gitu. Misalkan kayak select bintang from post gitu, where ID gitu. Nah, kalau di Laravel kita cukup panggil nama modelnya, misalkan dari post gitu. Kita cukup panggil nama model post terus _2 find gitu ya, bisa find atau misalkan ini kayak saya sambil mencoba ngoding nggak apa-apa ya? Boleh, Oke. Mas. Nah, ini misalkan saya ada post atau member lah ya. Ini yang udah di-generate, store misalkan di detail. Nah, kalau misalnya kita PHP natif itu kan kita bikinnya gini ya. Select bintang from nama table where ID sama dengan satu base seperti ini ya biasanya ya. Terus di apa lagi ya? Karen masih di PPT screen-nya, Kak. Oh, di PPT. Aduh. Aduh, gimana caranya ya? Oke, sebentar. Saya stop dulu. Gara-gara ada fans-nya nih, jadi ragu. Oke, desktop 1 selesai. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Aman. Oke. Nah, ini kalau di natif kita seperti ini biasanya ya. Terus ini dimasukin ke SQL apa gitu ya. Kayak saya udah hampir lupa deh PHP natif. Nah, kalau di Laravel kita ada ORM ya. Jadi misalkan kita pengen butuh manggil data, ya kita panggil modelnya where misalkan, atau limit 10. Ini sesimpel ini ya kita dalam mengolah data ya. Terus kalau misalkan kita juga mau menginputkan data juga segampang ini ya. Misalkan ada name nanti di sini. Kurang lebih seperti inilah ya dalam menginput data.
Nah, seperti ini. Ini yang memudahkan dalam mengelola data ya. Jadi di Laravel itu udah ada, ini kalau kita lihat di dokumentasinya juga. Dokumentasi, nah ini dia. Ada Eloquent. Eloquent, nah ini dia. Cara manggilnya yang di mana di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi ini kayak misalkan manggil data dari table flight di mana aktifnya true, order by name, ambil 10 gitu. Jadi segampang ini ya kita mengelola datanya ya. Lalu komunitas yang banyak. Nah, ini tadi ya. Karena dia komunitas yang banyak, makanya dia jadi populer ya. Semakin populer karena biasanya kan kalau orang baru belajar PHP, biasanya diarahinnya kalau nggak CI, Laravel ya, atau sesekali G gitu, sesekali G. Kalau kayak PHP kayaknya saya udah mulai bahkan nggak kedengaran lagi ya, saya belum pernah dengar lagi ada yang pakai kayak PHP gitu. Biasanya kalau nggak CI, Laravel, G ya. Nah, lalu masih banyak perusahaan yang menggunakan Laravel. Ini kalau teman-teman lihat di Jobstreet ya, atau aplikasi-aplikasi pencari lowongan gitu, biasanya kalau mereka membutuhkan skill PHP developer, biasanya mereka menggunakan Laravel gitu ya. Ini sering saya lihat kita masih perusahaan masih membutuhkan Laravel user gitu. Nah, lalu memiliki ekosistem yang besar gitu, sehingga memudahkan kita dalam mendevelop aplikasi. Nah, ini ekosistem yang ada di Laravel 9. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ekosistemnya ya. Nah, ini dia. Cukup banyak ya. Ada Forge, ada Vapor, ada Breeze, Cashier. Ini kalau misalkan mau bikin autentikasi dan manajemen, kita bisa pakai Jetstream gitu. Kalau untuk Telescope ini untuk debug ya, kita pakai Telescope. Scout ini untuk optimalisasi pencarian di database gitu untuk yang teks gitu ya. Lalu ada Valet, biasanya di macOS. Terus ada Horizon, gitu, Santum. Nah, ini ekosistem yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi. Misalkan aplikasi kita butuh tim manajemen gitu. Kalau kita nggak mau repot membuat manajemen, nah kita bisa menggunakan Jetstream ya. Ini udah include tim manajemen gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai Redis nih untuk menjalankan suatu service, kita bisa melihat, kita bisa manage-nya menggunakan Horizon gitu ya. Terus untuk di lokal kita bisa menggunakan Sail untuk yang menggunakan MacBook. Lalu untuk login menggunakan sosmed, ini ada Socialite ya. Kayak misalkan untuk login kita menggunakan Gmail atau Facebook atau Twitter dan sebagainya, itu kita bisa pakai Socialite. Dan kalau saya sendiri sejauh ini saya makainya Santum ya. Karena sejujurnya saya kurang suka pakai generator ya, atau sesuatu hal yang udah jadi gitu. Ya kayak semi primitif lah kurang lebih. Saya lebih suka bikin sendiri. Gitu. Kayak misalkan untuk tim manajemen, ya saya lebih suka bikin sendiri gitu, ketimbang pakai Jetstream karena saya pernah nyoba Jetstream untuk di customnya saya butuh effort yang lebih ketimbang saya bikin sendiri. Gitu. Tapi kalau Socialite, ini saya ada aplikasi menggunakan login pakai Google. Ini saya pakai Socialite ini. Jadi yang kepake di saya itu 2 ini ya, 3 Horizon. Sesekali saya satu aplikasi pakai Horizon. Yang paling sering yang selalu saya pakai ketika menggunakan API itu pasti Santum untuk autentikasi ya. Lalu ada Socialite untuk yang berhubungan dengan login via sosmed gitu. Oke, jadi lebih gampang ya. Tapi kalau teman-teman misalkan
repot lah kalau misalkan bikin dari awal gitu untuk bikin manajemen, ya udah pakai aja yang tadi gitu. Atau misalkan untuk yang menggunakan Redis daripada masuk ke CLI, ya pakai aja Horizon gitu, install package Horizon ya. Nah sekarang Laravel itu ada di versi 9 ya. Ini keluarnya rilisnya bulan Februari kemarin ya, tanggal 8. Dan bug fix-nya sampai tanggal 8 Agustus gitu. Disupport untuk masalah security sampai tahun 2024. Dan 2 tahun depan kayaknya bakal keluar lagi nih versi 10 ya. Kalau sekarang kita ada di versi 9. Nah, di Laravel versi 9 ini requirement-nya itu yang jelas kita harus menggunakan PHP versi 8.0 ya. Jadi kalau kita versi PHP-nya di bawah 8, itu kita menggunakannya 8, versi 8 ya. Misalkan 7, sekarang 7.4 ya kalau nggak salah ya. Kalau kita masih PHP-nya 7.4, ya kita hanya bisa menginstal Laravel paling tinggi itu di versi 8 gitu. Kalau misalkan 7, ini yang versi 7, ini versi 6 LTS ya. Nah, ini yang versi 10 tahun depan gitu. Ya kalau misalnya kita udah bikin di Laravel 9, kalau tahun depan ada 10 dan perubahannya signifikan, kita bisa upgrade ya. Kita bisa upgrade, tapi kalau nggak terlalu signifikan, ya kita masih bisa bertahan di Laravel 9 gitu. Oke, ini yang versi Laravel ya. Nah, ini ketika kita pertama kali install Laravel, Composer gitu ya, install Laravel baik itu via Composer ataupun via lainnya, ini struktur folder Laravel ya, yang secara default tergenerate seperti ini. Udah ada app, bootstrap, config, database gitu. Ini kalau misalkan di sini, nah kurang lebih kayak gini. Ini kita tutup. Nah ini dia. Ini standarnya ya, defaultnya. Dan kalau misalkan kita ingin membuat root, kita bisa mendefinisikan di sini ya, web ataupun API gitu. Terus kalau kita ingin bermain dengan controller, ada di HTTP, di controller, dia nyediain ini ya, file controller. Terus kalau ingin middleware, nambahin middleware, ada di sini, di middleware gitu. Terus ini request, kalau ada yang ingin memvalidasi sebuah request sebelum diteruskan ke controller, kita bisa cegat dulu di sini ya, di folder request nantinya. Lalu ada model sini nanti file-file yang untuk menginisiasi table-table yang kita gunakan. Terus ada lagi di sini ya, ada config, dan untuk ngatur-ngatur konfigurasinya, untuk time zone, terus ada Santum, secara default dia udah ada. Terus ada public, ini bisa untuk nyimpan aset ya. Aset-aset yang sifatnya public gitu. Biasanya disimpan di sini. Terus ada resource. Nah, resource ini untuk membuat view nantinya ya. Jadi resource ada di sini. Storage ini biasa digunakan nanti untuk menyimpan file upload ya. Kalau kita nyimpan file uploadnya di server kita sendiri, biasanya kita akan naruhnya di storage app public, ini ada folder lagi nanti. Terus log ini biasalah ya untuk melihat log ya. Wah ini banyak nih log. Pada saat kita develop udah pasti ada error kan, nggak mungkin clean gitu, nggak ada error sama sekali. Nah ini kita bisa lihat lognya di sini. Ini untuk tesnya, untuk unit testing nantinya. Lalu ini env untuk pengaturan connect ke database ataupun kita menggunakan service dari luar. Misalkan untuk ngirim email kita menggunakan baik itu mau menggunakan Google atau untuk develop kita menggunakan Mailtrap. Ini kita config-nya ada di sini. Ini untuk AWS gitu. Ini untuk ada feed. Ini ya struktur standar dari Laravel gitu. Ketika kita baru pertama kali install. Nah, terus
Nah, Laravel juga menggunakan konsep MVC ya, sama kayak framework pada umumnya. Jadi model ya interaksi dengan database, view untuk menampilkan data, controller itu untuk mengatur ya data keluar dan masuk sesuai yang di request oleh klien. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya. Jadi ketika ada request masuk, dia akan ke controller terlebih dahulu. Nanti di controller akan ngecek ini, ini bukan model, harusnya ini view ya, harusnya view ini. Jadi controller akan mengecek ini data yang di request oleh user itu butuh data dari database atau enggak, gitu. Kalau misalkan butuh, dia akan berinteraksi dengan model, lalu setelah dapat data dia akan kirim ke view gitu. Jadi ini view ya, bukan model. Nah ini ya, ini gambaran umum ketika kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi. Jadi ini ada aktor lah ya atau user, dia request gitu halaman profile misalkan. Nah dia akan request, tolong dong saya minta data halaman profile gitu, data profile. Nah aplikasi ini akan mengirimkan requestan kita, URL-nya ya, full URL-nya ke root gitu, baik itu web ataupun API. Nah dari root ini sebenarnya dari satu lagi nih saya kelupaan, middleware ya. Kalau yang untuk autentikasi ya, ada middleware, dia ngecek udah login atau belum gitu. Terus akan ditusin ke controller, dari controller akan dicek request yang dibutuhkan, dia butuh data dari database atau enggak gitu. Kalau misalkan butuh, maka dia akan interaksi dengan model. Model ini akan mengambil data dari database, dikirimkan lagi ke controller, lalu akan dari controller akan ngirim view ya. Kalau menggunakan Blade, dia akan ngirim view, ngirim data ke view, atau kalau misalkan kita membuat API, kita kirim responnya seperti apa gitu. Entah itu responnya 200 atau responnya 401 atau responnya yang lain gitu ya. Nah, ini gambaran umum ya. Dan ini kerangka dasar ya aplikasi Laravel gitu. Jadi ada HTTP, ada controller, di sini controllernya, ini file-filenya, nanti ada bisa ada satu file, bisa ada banyak file. Terus ini dia. Lalu ada model. Nah, model ini yang berhubungan dengan database, ini ada file-filenya, terus ada resource view file, root, ini yang ada web, dan ada API gitu. Nah, ini pengembangan kerangka aplikasi Laravel versi saya ya. Jadi ini tidak bukan versi apa ya, versi resmi ya. Tapi ini kerangka Laravel yang saya gunakan di kerjaan saya gitu. Jadi kalau saya bikin aplikasi Laravel, kerangkanya nggak jauh-jauh dari sini. Oke. Jadi kalau misalkan dasarnya tadi seperti ini, sesimpel ini, memanfaatkan folder-folder yang udah ada. Nah, kalau biasa saya gunakan, ini ada pengembangan ya, ada pengembangan dari kerangka dasar. Misalkan pada folder controller itu saya bikin folder lagi ya. Ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Misalkan aplikasi yang saya bikin itu butuh ada 2 role user misalkan. Misalkan user member sama user mentor misalkan. Nah, karena ada dua role user, biasanya saya akan bikin di sini folder mentor, yang kedua di sini folder user, folder mentor dan folder member. Nah, di dalam folder member ini juga akan saya bagi-bagi lagi nih file-filenya. Misalkan member controller untuk mengatur, misalkan saya butuh data yang berkaitan dengan data pribadi si member itu sendiri, baik itu profile, identitas, ataupun pokoknya segala macam informasi yang berkaitan dengan si membernya. Saya bikin satu file controller gitu. Lalu ketika saya membutuhkan data yang berkaitan dengan transaksi, jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi course nih ya, bikin aplikasi course, itu kan pasti ada transaksinya ya. Nah, ketika ada aktivitas member transaksi, ini biasanya saya bikin satu file lagi. Jadi ada member transaction gitu.
isinya berkaitan semua hal yang berkaitan dengan transaksi. Terus ketika selesai transaksi, biasanya si member akan mendapatkan course tersebut, ya. Dia akan mendapatkan course tersebut, baik itu modul, terus ngirim tugas kalau misalkan ada tugasnya dan sebagainya. Di sini saya bikin lagi file, misalkan file member course gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau misalkan di sini yang biasa saya lakukan, biasanya di folder, ini bikin folder baru ya, misalkan folder member. Nah, di sini saya bikin member controller ya. Di sini ada member transaction. Lalu di sini ada member calls. Nah, oke. Ini kenapa saya bikin seperti ini, nanti saya jelasin ya. Terus di sini misalkan ada folder author. Nah, author juga, misalkan ada author, profile, author controller, sorry. Terus ada author course. Nah, ini dia. Controller. Oke. Nah, ini kita bisa bikin controllernya dari sini. Kalau ini kendalanya masih kosong ya, atau kita bisa melalui CLI nantinya untuk membuat file controller. Oke, ini yang bisa saya lakukan ya ketika aplikasinya mempunyai lebih dari satu user role gitu. Nah, lalu saya juga membuat sebuah folder helper namanya. Oke, jadi folder helper ini nanti fungsinya untuk menyimpan metode-metode yang akan digunakan di berbagai tempat gitu ya. Misalkan saya butuh saya misalnya memakai helper. Oke. Jadi misalkan kita menyimpan sebuah file itu bukan di storage ya, tapi di AWS misalkan. Nah, ini misalnya saya biasanya bikin seperti ini. Helper, asset helper. Oke. Nah, ini yang biasanya namespace app helper class asset helper. Nah, ini yang misalkan saya butuh, function, misalkan ada file materi ya, file materi. Ini course ID. Nah, ini sini kodenya. Nah, ketika saya membutuhkan fitur atau misalkan saya ada metode untuk memanggil file materi, ini biasanya saya taruhnya di sini di aset ya, atau misalkan ingin mengconvert time gitu, misalkan waktu, ataupun ingin sebuah apa ya istilahnya ya, sebuah metode yang kira-kira akan digunakan berkali-kali lah ya, lebih seperti itulah ya. Nah, itu biasanya saya taruhnya di helper gitu. Jadi fungsinya sekali bikin dan bisa dipakai di mana aja gitu. Oke. Lalu di models saya juga biasanya bikin sebuah folder. Di dalam foldernya nanti ada file-file. Lalu ini saya menambahkan service. Nah, oke. Di sini saya menambahkan sebuah service gitu. Service itu nanti fungsinya buat apa? Service itu nanti fungsinya buat business logic gitu. Jadi saya memisahkan antara controller dengan business logic gitu. Nah, segala macam business logic itu saya bikinnya di service gitu. Lalu ada repository. Repository ini buat apa? Repository ini isinya nanti hal-hal yang berkaitan dengan database ya, dengan misalkan
manggil data, input data, insert data, dan delete sebagainya itu ada di repository. Oke, ini yang biasa terjadi ya, yang untuk pemula gitu biasanya mereka akan membuat satu file seperti ini ya, misalkan member controller, semua fitur semua source code itu akan ditaruh di satu file ya. Biasanya gini ya, biasanya ya. Misalkan kita ada anggaplah 50 root gitu, 50 function. Nah, 50 functionnya ditaruh di satu file gitu, di file sini ya. Makanya kalau saya dulu kalau pas ada error, misalkan error di line berapa, line-nya line 3000, line 2000 gitu ya. Itu kan banyak banget ya, pusing gitu ngelihatnya. Ngelihat satu file line code-nya sampai 2000 itu kalau sekarang saya ngelihatnya pusing gitu. Tapi kalau dulu waktu baru-baru belajar ya biasa aja gitu ya, ngelihat satu file ditumpuk semuanya di sana. Baik itu validasi, bisnis logic, manggil data, itu semuanya ada di satu file sini. Oke, nah itu yang biasa dilakukan ya. Kayak sampai sekarang untuk pemula masih banyak ya kayak gini ya. Untuk pemula sih bilangnya. Untuk yang baru gitu ya, yang baru memulai di Laravel, besar kemungkinan mereka akan menempatkan seluruh source code di satu file ya. Jadi gemuk, satu file ini gemuk banget sampai line-nya sampai 1000-an gitu. Nah ini kenapa saya pisah? Fungsinya biar enak dibaca aja sebenarnya gitu. Jadi misalkan saya pengen lihat lagi nih source code member transaksi, misalkan ada miscom pada saat transaksi gitu. Jadi lebih enak melihatnya ya. Tinggal buka, harus cari tahu dulu kan, misalkan ini bermasalah di mana nih? Di member transaksi. Oke, berarti kita ngeceknya dari controller dulu ya, controller, ada folder member, lalu ada member transaksi. Nah, ini kan lebih enak ya ngelihatnya ya. Misalkan di sini namespace app http controller member. Oke. Class member transaction. Ini function checkout. Nanti ada request. Nah, jadi misalkan nih ada kendala ya, anggaplah ada bug gitu, ada bug pada saat member checkout. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Dibagi-bagi lagi ya, dipecah-pecah lagi. Ini ketika saya ingin mencari tahu kendalanya di mana, ini akan sangat memudahkan ya. Desain pattern yang ini akan sangat memudahkan saya ketika ingin mencari tahu bug-nya di mana gitu. Oke, jadi saya tinggal akses controller, terus member, ini di file mana gitu, di member transaction. Karena dia bermasalahnya di pada saat checkout, berarti ada di member transaction. Dicari aja di sini. Jadi nggak perlu lagi nyari di satu file sampai ke bawah gitu, kita scroll ke bawah ya. Atau misalkan kita ya walaupun bisa ditutup seperti ini gitu ya. Cuman kan tetap aja ya, kalau line-nya sampai 1000-an gitu, pusing juga gitu ngelihatnya. Itu kalau kita kerja sendiri ya. Tapi kalau kita ada tim, timnya juga bingung kali teman ngelihat source code gitu. Saya aja ngelihat source code saya sendiri juga, source code tahun lalu juga bingung ngelihatnya gitu. Nah, makanya ini saya cari-cari desain pattern seperti apa, maka terbentuklah seperti ini ya desain pattern yang bisa saya gunakan. Oke, sekali lagi ini bukan yang resmi ya, tapi ini yang menurut saya dan teman-teman di lingkungan kerja saya ini yang paling baik lah yang sudah kami lakukan gitu. Atau misalkan teman-teman punya versi desain pattern sendiri, ya mangga gitu. Karena pada dasarnya desain pattern itu digunakan untuk memudahkan pada saat mendevelop
dan pada saat digunakan oleh user lain, gitu, oleh programmer lain. Nah, lanjut misalkan ini kenapa saya bikin service di sini. Nah, jadi misalkan ini ada folder service. Di service ini misalkan ada ini harusnya folder member transaction service. Nah, ini dia. Ini misalkan namespace app services member. Class member transaction service. Ini ada function untuk checkout. Data. Oke. Ini bisnis logic. Nah, di sini bisnis logiknya ya. Jadi yang pertama, biasanya kalau misalkan ada bug di sebuah fitur, ketika kita cek di controller itu tidak ada masalah, ini kita bisa lihat di service gitu. Atau bisa langsung lompat ya. Jadi kita nggak perlu ke controller lagi. Misalkan ini kok pada saat checkout harganya beda ya gitu. Misalkan harga yang tampil itu 400.000 misalkan. Nah, ketika checkout kok jadinya setelah ada PPN ya, misalkan PPN ada perhitungan diskon, kok jadinya malah 395.000 misalkan. Nah, ini kan ada kesalahan bisnis ada kesalahan logik ya. Nah, ini saya bisa mempersingkat waktu mencari tahu ini ada di metode mana dengan langsung kalau bisnis logic ada di service gitu. Nah, ini ya, ada di service gitu ya. Terus ini juga ada repository. Nah, ini repository ini biasa saya gunakan untuk yang berhubungan dengan ke database ya. Repositories. Ini harusnya huruf besar gitu. Nah, ini misalkan ada yang berhubungan dengan transaction course gitu. Course repository. Namespace app. Terus ini kelas course repository. Nah, biasanya kalau misalkan butuh function course jadi ini repository ini biasanya saya gunakan untuk yang berhubungan dengan database ya, baik itu pemanggilan, input, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita bisa juga sih sebenarnya kita manggil di service gitu ya. Bisa manggil service, bahkan kita juga bisa manggil di controller ya. Untuk kalau ada istilahnya one man show gitu ya, satu orang ngerjain semuanya. Nah, kalau ini ada juga one file show ya. Satu file ngurus semuanya ya. Ngurus validasi, ngurus bisnis logic, ngurus pemanggilan mengolah data dari database. Ini semua dilakukan di satu file. Tapi kalau saya lebih suka ini dipecah-pecah gitu. Pilihan ya sebenarnya ya, kita bisa untuk yang berhubungan dengan database biasa saya lakukan di repository. Tapi ada juga yang di model gitu. Dia ngaturnya di model. Jadi sebenarnya kalau saya model ini hanya sekedar inisiasi nama table aja ya.
Protect. Ini protect kalau nggak salah ya. Protect. Table, gitu. Nah, biasanya kayak saya di model itu hanya menginisiasi ya. Dan juga kalau misalkan butuh join relationship, biasanya saya di sini relationship. Misalkan butuh user, aku nggak mau dia. Function user. Misalkan return this. Satu post punya satu. Nah, biasanya saya bikin seperti ini ya. Ini hanya untuk model itu biasa saya gunakan hanya untuk inisiasi database dan juga untuk relationship. Tapi ada juga yang untuk pemanggilan atau mengolah data dia di model. Itu ada juga. Dia lebih istilahnya menggemukkan model ya. Tapi kalau saya lebih cenderung menggemukannya di service ya di sini, bisnis lagi di sini. Jadi saya membagi tiga ya. Controller itu benar-benar untuk ngontrol data request dari user, request user butuh data apa, request user nge-request apa. Kalau dia udah lolos di validasi, maka akan diteruskan ke service. Nah, dari service ini bisnis logiknya ada di sini semua. Jadi misalkan apa ya? Misalkan ya kondisi lah ya istilahnya. Nah, misalkan flow B bisa berjalan jika flow A terpenuhi misalkan. Terpenuhi. Nah misalkan anggaplah ini bukan transaksi ya, tapi member course gitu. Nah dia ingin ngecek detail course misalkan. Nah biasanya bisnis logiknya saya bikin di sini nih, bisnis logiknya. Pertama misalkan cek apakah user sudah membeli course tersebut gitu. Nah, ini ngecek yang mana? Ini biasanya saya manggil data ke manggil data ke repository ya. Oke. Ini yang saya lakukan biasanya manggil data ke repository, misalkan this member transaction repository member transaction gitu. Member ID transaction ID. Nah, nanti di repository ada metode member transaction gitu ya. Di repository di sini misalkan ini kita ganti ya. Member transaction member ID yang transaction atau course ID. Nah, itu misalkan member transaction ini nama database nama modelnya misalkan where misalkan ya. Member ID. Kebalik nih kayaknya. Sorry. Nah. Course ID. Course ID. Oke, terus ini tutup. Nah, ini ya yang bisa yang flow-nya. Jadi ketika
validate, misalkan namanya validate user, validate member course gitu. Kalau misalkan ternyata dia valid, misalkan tidak valid ya, nah ini kita kirim return-nya false gitu misalkan. Tapi kalau misalkan dia valid, ya kita panggil data course gitu. Kita panggil ya. Request data course dari repository. Nah, jadi bisnis logik seperti ini biasanya saya tempatkan di service ya. Jadi ketika ada miss logic yang tidak sesuai, itu bisa langsung ke service tempatnya. Atau misalkan pada saat nyimpan ke database, ternyata gagal nih. Kok pada saat ngupdate atau pada saat insert gagal, itu langsung ke repository gitu. Jadi enaknya kayak gitu ya, enaknya ya. Kalau saya ngerasa enaknya seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung cepat gitu. Gercep ya. Ini permasalahannya ada di metode mana gitu. Ini yang kenapa seperti ini bentukannya ya. Beda kalau misalkan yang ini, wah ini kalau misalkan bermasalah pada saat insert, ya kita harus nyari tahu nih ke file-file bawah gitu. Insertnya ada di insertnya yang mana gitu. Nah itu cukup membuang-buang waktu ya, hal-hal seperti itu. Oke, ini kerangka Laravel yang biasa saya gunakan. Nah ini, oke, fitur terbaru di Laravel 9. Oke, sebenarnya fitur terbarunya ada beberapa ya, tapi di sini yang kita bahas yang kira-kira bakal terpakai gitu. Ya, yang kira-kira bakal terpakai. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah terbiasa dengan Laravel, butuh pengen melihat fitur Laravel 9 yang lebih komplit lah, itu bisa didokumentasi. Tapi ini yang kurang lebih yang bisa dipakai di tahap awal ya. Oke, yang pertama tampilan CLI pada root list-nya ini lebih menarik. Oke. Jadi kalau di Laravel 8 ke bawah ya, itu kalau kita ketik PHP Artisan root list tampilnya seperti ini ya. Ya seperti inilah gitu. Tapi kalau di Laravel 9 dia seperti ini. Ini lebih enak lihatnya. Jadi misalkan saya ada member nih. Nah, ini ada name-nya, ini ada filenya, ada controller, ini ada nama metode. Oke. Jadi lebih enak dilihat lah ya kalau di sini misalkan. Oh, ini lagi. Oke, nggak apa deh, jalan. Akan PHP Artisan. Nih ya, lebih enak aja ngeliatnya ya. Ini ya, saya ada root member detail ID. Ini nama rootnya, ini nama controllernya, ini metodenya, method show gitu. Ini kurang lebih di mana root. Ini dia root. Ini dia rootnya member detail, namanya member detail. Oke, jadi tampilnya lebih menarik ya, tampilan CLI-nya ya. Itu lebih menarik. Nah, ini yang di Laravel 9. Oke, kita masuk ke pembahasan fitur terbaru Laravel 9. Ini dari sisi CLI lebih menarik. Terus ini dia controller root. Oke, controller root group. Nah, ini biasanya kita seperti ini ya. Kalau di Laravel sebelumnya, kalau misalkan kita ada 10 root dengan satu controller, kita akan definisiin satu-satu ya, seperti ini ya. Satu-satu gitu ya. Ada 10 juga kita bikin. Nah, tapi kalau di Laravel 9, enggak, kita bisa masukin ke grup ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini deh. Jadi kita bisa masukkan ketik controller, ini nama controllernya apa? Gitu. Misalkan root controller, post controller, post controller class, nah, group function. Nah, ini nanti kalau kita butuh, misalkan di post controller ini ada 10 root, ya. Misalkan dimulai dari get
Ini kita nggak perlu lagi ya ketikin satu-satu seperti ini ya. Ini nggak perlu lagi. Jadi kita langsung ke nama metodenya gitu. Metodenya apa? Misalkan ini indeks. Terus ini untuk yang detail ID, misalkan show gitu. Nah, kita udah bisa mempersingkat ya seperti ini di root-nya ya. Bahkan kita bisa nambahin prefix di sini. Jadi nggak perlu lagi misalkan post, terus post detail, terus kalau mau update misalkan seperti ini, mau ngedit misalkan, mau ngedit, terus ini untuk update, bisa put, bisa post gitu. Nah, ini kita nggak perlu lagi bikin postnya di tiap root, tapi kita bisa masukin ke prefix ya, seperti ini ya. Jadi cukup di prefix, kayak ini kita. Nah, kita juga bisa nambahin middleware di sini. Kalau misalnya kita ada middleware, out gitu. Atau kita bikin middleware sendiri. Nah, ini middleware 2. Oke. Jadi ini lebih enak ya melihatnya ya. Lebih rapi lah gitu. Jadi ini kita bisa kita hapus. Nah, seperti ini dia. Oke. Jadi ini kontrolnya apa? Ini oke, kurang lebih seperti ini. Ini yang di Laravel 9 gitu. Di Laravel 8 masih nggak bisa seperti ini. Ini dari controller root group-nya. Lalu ada improvisasi helper gitu. Jadi saya biasa menggunakan str juga ya di beberapa metode. Biasanya kalau di Laravel sebelumnya ini kita include ya str ini ya. Kita include misalkan di sini di indeks str. Nah, ini kita include di sini ya. Nah, kalau yang di Laravel 9 itu nggak perlu, kita cukup seperti ini aja. Misalkan camel, namanya apa gitu, halo, gitu. Nah, jadi ini nggak perlu lagi ya diimport ya. Dia udah bisa langsung dipanggil. Ini apa namanya, kelebihannya apa? Ya kelebihannya kalau misalkan editor kita tidak punya saja seperti ini kan cukup repot ya. Kita harus cari tahu dulu nih. Terus ininya harus huruf besar, S-nya huruf besar, terus biasanya ada kontrol spasi. Nah, ini kalau misalkan text editor kita tidak punya yang seperti ini, ya kita cukup gini aja, str gitu. Kita butuh camel atau slug gitu ya, untuk bikin slug hello world gitu misalkan. Nah, ini dia akan ke-generate hello world. Hello world. Nah, ini kurang lebih sama aja kayak gini sebenarnya. Slug. Cuman kalau yang ini, yang sebelumnya kita harus import dulu. Kalau yang terbaru nggak perlu gitu. Oke. Terus yang selanjutnya improvisasi helper-nya itu nama root ya. Ini nama root seperti ini nih. Nah, ini kalau di Laravel sebelumnya, kita kalau misalkan mau redirect ke root, kurang lebih seperti ini ya. Redirect, terus root, nama root, terus kalau misalkan dia butuh variabel, kita masukin variabel di sini gitu. Nah, kalau di Laravel 9, kita bisa mempersingkatnya seperti ini. Ya. Jadi langsung aja. Misalkan return to root gitu. Ini nama rootnya. Nama rootnya apa gitu? Member edit. Nah, gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini mempersingkat ya. Jadi ini disingkat menjadi turut. Itu yang ada di Laravel 9. Terus full text index. Nah, ini kalau untuk pencarian ya, pencarian yang kita lebih mencari sesuatu data, kolomnya tipenya teks gitu. Ini untuk menambahkan indeks ya, kita menambahkan indeks full text ya namanya ya, ke dalam table yang kolom yang tipe datanya teks gitu. Nah, kalau kita udah menggunakan full text, pencariannya jadi menggunakan where full text ya, bukan where like pakai persen dan sebagainya gitu. Jadi kalau seperti ini. Ini pada saat kita bikin di database migrasi
ketika tipe datanya teks, ini kita tambahin full text. Terus ketika kita ingin mencari user, misalkan yang biografinya itu developer, kita nambahinnya where full text. Hasilnya gimana? Ini perbandingannya ya. Ini saya coba tadi siang ya, panggil 1000 data. Jadi dari 1000 data, misalkan saya nyari yang di body itu cari yang ada kata-kata ipsum. Nah, itu kurang lebih ada di 6, 7, 6, 5, 6 gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan where full text, dia akan ke-generate seperti ini ya, di SQL-nya ya. Where, match, body, against, gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini hasilnya 3 setengahnya ya, bahkan setengah lebih cepat gitu. Nah, ini dari sisi kecepatan data, ini oke banget ini. Kita menggunakan where full text ya, untuk yang teks ya. Jadi kita nggak perlu lagi where body like gitu, seperti ini enggak. Ini di Laravel 9 kita bisa pakai where full text. Oke. Nah, ini yang paling enak. Improvisasi tampilan error. Oke. Improve-nya seperti apa? Ini udah mau jam 8:30, cepat sekali waktunya. Contohnya misalkan ini ada kesalahan ya, misalkan oke, misalkan nih di member controller ini saya udah ada bikin kayaknya. Oh, ini dia. Misalkan return user where status, misalkan kita typo ya, misalkan set. Nah, misalkan seperti ini, kita manggil data member. Ini kita save, terus nggak mau, misalkan. Nah, ini dia. Ini yang tampilan error ya, seperti ini ya. Ini enaknya, yang pertama, ini kita bisa ganti. Text editor kita, text editor yang kita pakai apa? Sublime, TextMate, PHP Storm, VS Code. Ini karena saya pakai VS Code, jadi ke VS Code ya. Terus, theme-nya light, dark, ataupun ngikutin laptop kita. Terus kita save. Setelah di-save, ini ada error, misalkan root login not defined. Loginnya di sini, ini ada icon edit, kita tinggal klik, maka dia akan open, keluar ke sini. Ini ya, gitu. Jadi ini enak ya. Jadi kita bisa tahu nih errornya di mana. Oh sorry, bukan login, tapi di sini ya. Nih, gitu. Helper. Jadi ini lebih enak ya. Kita kalau misalnya kita ada error pas nge-debug, kita bisa langsung klik aja, nanti dia ngarahin dia. Si text editornya akan ngarahin ke text editor kita gitu, untuk ngasih tahu errornya di sini loh gitu. Itu enaknya yang terbaru. Yang di 8 nggak ada ya kalau di 8 ya. Yang di 9 ada gitu. Itu kelebihan di 9. Terus, nah itu sebenarnya fitur-fitur yang bisa kita bahas malam ini ya. Sebenarnya ada banyak fitur-fiturnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini di dokumentasi, ini ada di bagian bawah. Bagian bawah di mana? Di prolog apa ya? Oh, ini deh, release note. Nah, ini file sistemnya ada versi 3, Eloquent Access Mutator. Ini kalau mau baca enum Eloquent Attribute Casting. Rendering inline bed template. Bahkan kalau nggak salah, untuk pagination dia udah tampilannya udah yang terbaru ya. Pakai Bootstrap 5 gitu. Nah, tapi ya yang kita bahas tidak semuanya gitu, yang kira-kira terpakai aja. Itu tadi fitur-fitur di Laravel 9 ya, yang sangat membantu gitu. Dan ini tips ya,
sebenarnya ini tips untuk pemula sih lebih cocoknya ya. Untuk yang baru ngoding. Yang pertama, usahakan ya dalam bikin variabel itu pakai bahasa Inggris gitu. Sebenarnya nggak ada aturan baku sih. Cuman based on pengalaman, saya dulu membuat misalkan untuk tabel nama perusahaan, benar saya bikin di database nama perusahaan, nama depan, nama belakang gitu. Lebih enak sebenarnya menggunakan pakai bahasa Inggris ya. Sabar ya, Kak. Ready-nya nge-lag nih. Kita japri dulu. Oke, wait. Halo, Mas Randy. Kuota habis. Jangan gitu. Oke, mari kita tunggu ya. Pemadaman listrik. Oh, bisa jadi sih. Tapi kalau misalnya engineer, kalau padam listrik, nggak mungkin langsung mati sih ya. Kalau pakai PC, mati sih dia. Oke, ditunggu ya, Kak. Ini Oke, langsung sorry ya. ke lab. Sorry. Maksud. Sorry, koneksinya putus. Tenang kok, enggak. Dia- Biorka nggak ada di sini kayaknya. Oke. Lanjut, Mas. Biorka nggak ada di sini. Oke, ini kita dikit lagi ya. Oke, jadi kalau bisa bikin variabel tuh nama yang jelas ya. Jangan A terus X gitu ya. X ini apa gitu, terus XX gitu. Terus ada lagi bikin seperti AB gitu ya, karena A udah kepake jadi AB gitu. Ini kalau misalkan di kemudian hari terus kita mau tahu nih, ini bermasalah di AB. AB-nya apa ya? AB ini fungsinya buat apa ya? Nah itu. Ini dulu terjadi ya sama saya seperti itu. Nah, terus Mas Rini. ya. Oke, terus gunakan seringnya muncul ya? Ini ada nggak ini? Ada ya? Masuk Oke. PPT ya? PPT, oke. Terus ini ya, gunakan fitur DD ya. Kalau kita lagi mau debug, itu misalkan manggil data, kok error gitu. Nah, itu kita bisa kita daidam, kita DD di setiap kita manggil, kita kasih variabel, kita DD benar nggak datanya seperti ini, benar nggak seperti ini gitu. Nah, lalu yang terakhir, rajin membaca pesan error ya. Terus kalau kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, ini di copy, pesannya itu di copy paste ke Google. Ini yang biasa saya lakukan juga. Jadi kita juga sekalian membiasakan membaca ya. Kita jangan darurat literally membaca. Karena beberapa kali saya temuin di grup itu misalkan nanya, ini kenapa error ya? Padahal message errornya undefined kolom nama gitu. Dia misalkan nulis di database name, tapi pas dipanggil nama. Message errornya undefined kolom nama. Itu kan jelas ya sebenarnya ya, fungsi sebenarnya jelas itu namanya nggak ada gitu. Tapi karena pengen cepat, mungkin karena pengen cepat ya diburu-buru waktu, jadi error langsung nanya gitu. Kalau bisa ya kita rajin baca lah ya pesan errornya. Ini errornya apa? Kita copy pesannya apa, terus kita paste ke Google. Sebenarnya ini sangat membantu agar kita tidak skill dalam mencari itu sangat penting ya sebenarnya. Skill googling ya, skill googling itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita cuman error langsung tanya, error langsung nanya. Jadi biasakan kita error cari tahu sendiri dulu, atau kita runut satu-satu dari awal. Prosesnya seperti apa, kita debug benar atau enggak. Kalau misalkan masih gagal atau kita nggak tahu sama sekali, ya kita copy paste lah pesan errornya. Atau benar kalau udah benar nggak tahu, ya kita bisa tanya di grup. Saya melakukan hal seperti ini. Nanyanya juga jelas, nanyanya gitu ya. Saya pengen data seperti ini, sudah melakukan seperti ini, gini. Terus tapi masih error seperti ini. Kira-kira kenapa ya gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung nanya, kok aplikasi saya loadingnya lama ya? Ya nggak tahu gitu.
nanyanya general gitu ya. Emang yang lain dukun gitu bisa tahu maksudnya apa gitu kan, nggak juga ya. Kalau nanya detail gitu. Kayak ini beberapa tips ya, sebenarnya nggak terlalu bukan sisi teknis ya. Cuman saya rasa berguna sekali ini untuk tahap-tahap awal dalam ngoding gitu. Nah, oke, kita masuk ke diskusi. Ini udah jam segini. Oke, bersemangat banget ya Mas. Ya, ini juga agak buru-buru ngomongnya, ternyata juga masih waktunya juga masih keteteran. Oke, karena kita udah masuk sesi diskusi, izinkan aku untuk share screen dulu ya Mas, boleh? Oke. Oke, siap. Buset, gede banget nih muka ya. Full screen nih muka. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, udah? Oke, udah kayaknya ya. Karena tadi udah banyak yang tersepona sama Laravel 9. Jadi kita bakal kasih tahu, bakal spill tipis-tipis. Kalau misalnya expert itu punya intensive bootcamp with Laravel, itu web development ya, kita bahasnya. Di sesi intensif ini kita ada 8 sesi pertemuan dalam 1 bulan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar Laravel nih yang baru mau migrasi, tadi juga mau mendalami Laravel 9 itu bisa ikut di Intensive Bootcamp Web Development dengan Laravel bersama mentor-mentor expert. Kapan pelaksanaannya, Kak? Pelaksanaannya mulai dari 3 Oktober 2022. Jadi kelasnya setiap Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis. Ini mulai error nih saya nih, bukan programnya yang error, malah saya yang error nih. Mulai pukul jam 7.30 sampai jam 9.30. Jadi kelasnya malam ya teman-teman. Itu full online via Zoom. Jadi nanti teman-teman nggak akan disuruh belajar sendiri. Kita cuma kasih materi terus kalian belajar sendiri, itu enggak. Jadi nanti akan dibersamai mentor-mentor yang bakal ngejelasin materi-materinya di 8 sesi intensif ini. Jadi jangan khawatir. Terus kurikulumnya apa aja nih? Oke, sebelum kurikulum ternyata udah ada harganya di sini ya. Jarang-jarang nih kita spill harga nih. Karena harga ini sebenarnya terjangkau banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama bootcamp lainnya boleh. Karena kita udah optimis banget kalau misalnya ini paling terjangkau dengan dibandingkan sama yang lainnya. Dengan harga 499.000, teman-teman bakal dapat pelajaran ini nih. Ada 8. Yang pertama PHP Basic, yang kedua PHP OOP, yang kedua Fundamental of Laravel, yang keempat Working with Database, yang kelima Authentication, terus ada RESTful API juga, terus ada Working with Payment Gateway, terus ada Deployment. Nah, terus kayaknya ada yang ngejanjiin portfolio nih Kak. Portfolionya apa ya? Jadi teman-teman itu kalau ikut bootcamp-nya expert yang bahas Laravel, bakal dapat project yang akan dikerjakan. Projectnya bikin apa? Bakal membuat website toko online dengan payment gateway, Sendit atau Mitrans. Mirip-mirip web expert ID di pembelian kelas gitu. Jadi jangan khawatir bakal cepet banget di jalan nih. Bakal nggak dapat project karena kita udah siapin project-project menarik buat teman-teman. Spesifikasi device-nya apa? Aku yakin banget kalau misalnya engineer itu punya device yang minimal RAM minimal 4, ya betul. Jadi nggak perlu khawatir karena pasti udah bisa ikut semua ya kan. Nah di bootcamp ini akan membantu kamu untuk mengerjakan project from the scratch. Bener nggak nih bacanya scratch? Nanti kalau misalnya salah jangan dimarahin ya akunya ya. Terus membantu untuk membuat website, lalu membantu memahami framework Laravel. Oke. Ini ada pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman yang daftar di bootcamp sebelum-sebelumnya. Yang pertama, mereka tuh pada nanyain, pemula bisa ikut nggak sih? Bisa dong. Pemula tuh bisa banget ikut bootcamp ini karena kita akan ajarin dari root-nya, dari akarnya. Jadi itu aman banget. Super gampang kalau misalnya mau ikut ke bootcamp ini. Terus
belajarnya materi-materi dari dasar. Belajarnya dari materi-materi dasar. Waduh, error beneran ya aku. Yang ketiga, kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Lalu kelasnya di malam hari ya teman-teman, di jam 7.30 sampai jam 9.30 WIB. Jadi kalau misalnya ada yang WIT atau WITA, silakan disesuaikan. Jadi ini juga kita bikin jam segini karena alasan pekerjaan. Jadi kalau teman-teman yang ikut bootcampnya Expert itu banyak yang sudah kerja atau yang bahkan baru kuliah gitu. Jadi biar nggak ngeganggu waktu kerja atau kuliahnya, bisa ikut di bootcamp ini malam harinya gitu. Lalu kamu akan memahami framework Laravel dan mengerjakan project from the scratch. Lalu ada 8 kali pertemuan efektif setiap hari Senin dan Kamis. Ini udah kayak puasa aja ya, Senin Kamis. Semoga berkahnya sama dengan berkah puasa ya. Lalu mulainya 3 Oktober 2022, 1 bulan ya teman-teman. Jadi nanti dihitung aja nanti sampai kapan selesainya itu bisa didetek nih. Terus ada grup belajar di WhatsApp juga dengan mentor yang expert di bidangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ikut kelas, tapi ternyata nggak ngerti nih, masih nggak paham sama tugasnya, itu bisa langsung di-share ke grup, biar nanti kita pecahkan bareng-bareng. Pecahkan apa? Pecahkan masalahnya, bukan pecahkan gelasnya biar ramai. Lalu yang terakhir, bootcamp ini bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada basic skill di IT, terus kemarin kuliahnya bukan di IT, tapi pengen migrasi karir ke IT karena prospeknya bagus banget, itu jangan khawatir karena teman-teman HR di luar sana itu menilai kok sertifikat yang didapatkan teman-teman dari ikut bootcamp gitu. Bootcamp yang super lengkap ini kita ajari dari dasar, bahkan sampai punya portofolio. Kita cuma bandrol 499.000, murah banget, super ramah sama kantong kamu. Terus nanti akan ada kejutan lagi nih buat yang ikut webinar malam ini. Ditunggu ya, jangan bosen-bosen dengerin aku. Oke, selanjutnya kita mau bahas mentor. Di bootcamp ini, 8 kali pertemuan akan bersama 3 mentor ini. Jadi kalau tadi udah ada fansnya Mas Randy, ayo tunjuk tangan siapa yang ngefans nih. Bahkan ada yang mau ikut fanbase nih, Mas. Mas Randy punya fanbase, bisa di-spill ke komen ya nanti. Namanya apa biar nanti bisa join. Waduh, udah ada yang raise nih. Oke, kalau misalnya udah ada fans-fansnya Mas Randy, berarti kamu harus banget ikut bootcampnya Expert Laravel 9, karena kita mulai di 3 Oktober nanti bahas Laravel terbaru ya Mas ya. Jadi nggak ketinggalan zaman nih. Terus Mas Randy ini siapa? Kalau misalnya udah ngefans tapi nggak tahu Mas Randy, wah bahaya ya. Beliau ini back-end engineer di Cyber Army Indonesia. Lalu kedua, nggak cuma sama Mas Randy aja, nanti beliau kewalahan kalau misalnya nemenin teman-teman 24/7 ya. Jadi kita ajak teman-temannya Mas Randy ini. Ada Mas Daniel Raza Jeffrey, beliau ini full stack engineer di Oryx Service. Terus ketiga ada Mas Ade Armaitnya. Terus beliau ini juga engineer di Link Aja. Jadi siapa yang nggak tahu Link Aja ya, pasti pada pengen nih. Fasilitasnya ada apa aja? Fasilitas yang kita tawarin tuh banyak banget. Dengan harga 499.000 tuh banyak banget. Yang pertama ada sertifikat resmi dari Expert. Yang kedua grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman bakal dikasih teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Oh, banyakan teman-teman ya. Nanti teman-teman akan digabungkan dengan peserta bootcamp lainnya. Nah, itu lebih enak didengar ya. Jadi bakal ada environment-nya, bakal ada lingkungan yang sehat banget untuk belajar bareng Laravel. Lalu ada professional branding juga, karena tadi ada portfolio juga. Terus ada supportive circle. Oh, berarti udah ditulis nih supportive circle-nya. Aduh, kosleo nih lidah nih, mohon maaf ya guys ya. Terus ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala nih, aduh Kak, aku tuh nggak bisa banget ya ikut malam Senin ini tuh. Aku ada makan malam bareng calon mertua, Kak, nggak boleh ditinggal nanti aku dipecat gitu. Terus aduh, masih pacaran nih, masih di rumah ayang, kalau misalnya jam segini di hari Kamis tuh nggak boleh Kak, nggak bisa aku nanti marah ayangku gitu. Nggak perlu takut karena nanti ada materi dan recording yang bakal absen. Ada materi dan recording yang bakal di-share ke kelasnya masing-masing gitu.
Absennya nanti ya, ditunggu dulu sabar. Lalu pelaksanaannya mulai dari 3 Oktober. Sebenarnya daftarnya bisa di link bio, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kita kasih cara daftar yang lebih gampang buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini. Caranya gimana? Tada! Udah tara tapi nggak muncul. Nah, muncul nih sekarang. Jadi khusus peserta webinar malam ini, kita akan kasih diskon 100.000. Jadi udah 499.000 itu dikurangin lagi jadi 399.000. Tuh kurang murah apalagi. Coba kamu bisa dapat diskon ini dengan cara chat Laravel ke crmexpert.id atau langsung kirim ke admin WA grupnya. Nomor teleponnya di sini ya, 0821 2382 4483. Jadi tinggal klik chat WA, terus ketik Laravel, kirim ke admin, udah dapat deh diskon 100.000. Jangan lewatkan kesempatan ini ya guys. Oke. Kayaknya ini udah dijelasin tadi. Pertanyaannya udah ditulis ya teman-teman di kolom komentar. Disclaimer lagi, nanti mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tidak terjawab karena waktu yang terbatas juga. Oke, tanpa berlama-lama, Kak Caca dan Kak admin yang lain boleh tolong share absennya ya. Biar nih udah pada pengen absen katanya. Semoga yang dicari bukan sertifikat. Aku kecewa banget kalau cuma cari sertifikat, Kak. Semoga ilmunya dapat juga ya dari webinar hari ini, biar teman-teman juga bisa upgrade skill-skillnya di Laravel 9. Gitu deh. Nih, Mas Randy, kita mulai jawabin pertanyaan, boleh? Boleh. Mas Randy udah ada cek-cek pertanyaan yang menarik atau belum? Udah sih Mbak. Udah. Oke, berarti Mas Randy udah punya pilihan pertanyaan ya? Boleh ya. Ini saya skor-skornya agak ngacak ya. Oke, boleh. Ini yang pertama, untuk main cake seperti PHP, Postgres dan lain-lain bisa dikonfigurasi dengan Docker nggak ya? Bisa gitu. Karena ada satu aplikasi di kantor, kita pakai Laravel, database-nya Postgres, dan itu di Docker jalan gitu. Itu bisa ya, bisa sekali ya. Tapi kalau misalkan nanyanya seperti apa, saya kurang paham karena yang ngurusnya ada tim tersendiri gitu untuk CI/CD dan urusan ke server itu ada tim sendiri. Tapi yang jelas bisa ya ke Postgres gitu. Nah terus ini ideal satu file Laravel berapa line gitu. Sebenarnya nggak ada patokan ya. Satu line itu berapa, satu file berapa line gitu. Cuman kalau misalkan dirasa terlalu banyak, udah 500 gitu, 500 ke atas kayaknya udah. Kalau bisa di split ya. Karena untuk semakin kecil, kalau saya lebih enak banyak file ketimbang banyak line gitu. Mending filenya banyak, line-nya sedikit ketimbang filenya sedikit, line-nya banyak. Itu karena ribet banget nyarinya. Kalau ketika ingin kita nyari errornya di mana, atau kita ingin update source code ya, update fitur juga akan riuh gitu kalau misalkan line-nya banyak banget gitu. Oke, terus itu yang kedua, mana lagi ya? Boleh kalau ada, Mbak, kalau saya kelewatan gitu. Oke, karena ini banyak banget yang bertanya memang ya. Oke, kita cari yuk. Atau ada yang mau open mic biar langsung ngobrol langsung dengan Mas Randy? Boleh? Raise hand dulu tapi ya. Biar nggak kaget nih Mas Randy tiba-tiba ditodong pertanyaan. Tapi kayaknya tadi aku ada nemu satu pertanyaan pertama. Duh, numpuk. Bentar ya, Kak ya. Ini dari Mas Andika NP nih. Apakah nanti ada submission-nya, Kak? Submission maksudnya? Submission, ya. Maksudnya apa nih, Kak Andika? Boleh langsung open mic aja. Masih ada nggak nih, Kak Andika? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, nggak ada kayaknya. Oke, lanjut.
pertanyaan Kak Fauzi, pengen deploy Laravel API yang private di GCP AWS untuk dikonsumsi oleh Flutter, tapi tanpa VPN. Adakah saran untuk infrastrukturnya ini? Wah, kalau infrastruktur, sejujurnya saya bukan bidangnya ya. Jadi saya nggak berani jawab sebenarnya kalau ngomongin infrastruktur. Jadi saya mohon Oh, maaf untuk infrastruktur, saya nggak bisa. oke, nggak apa-apa. Terus dari Mas Fahru Rozi, tanya untuk main package seperti PHP, Postgres, gimana nih bacanya Postgres dan lain-lain bisa Postgres, dikonfigurasi udah. dengan Docker atau enggak? Tadi udah sih Mbak dijawab yang itu bisa sebenarnya. Walah, oke. Apalagi ini? Yaudah guys, sambil nunggu aku cari, boleh open mic. Oh ya, kalau yang struktur Randy. arsitek, ya silakan. Radit Kak. Oh iya, monggo Mas. Saya kan awam ya, Laravel. Saya paling pakai kode igniter. Awal mula untuk pelajari Laravel itu gimana Kak? Atau langsung lihat di situsnya? Oke. Coding-codingnya ya Kak? Sebenarnya karena kan udah terbiasa dengan CI ya. CI itu kan ya, kurang lebih sama kan ya. Ada root, ada controller, ada modal, ada view ya. Iya. Nah dari sisi alur sama aja sebenarnya Mas. Kurang lebih nggak jauh beda kok dari CI gitu. Tapi kalau misalkan bisa baca dokumentasi nggak masalah, bagus. Cuma misalkan kalau agak susah baca dokumentasi, bisa lihat-lihat project-project yang dibikin sama yang lain gitu. Tapi kan dasarnya mereka kan beda-beda Mas. Maksudnya yang pakem yang mudah itu. Kurang lebih kalau udah CI biasanya nggak terlalu ribet sih untuk ke Laravel. Kalau dari installernya sendiri kan agak ruwet sedikit. Kalau CI kan cuma langsung lewat web aja. Oh ya, kalau Laravel juga sih sebenarnya tinggal komposer itu install Laravel apa gitu dan sebagainya. Nggak harus pakai Docker Kak? Nggak mesti pakai Docker. Cuma komposer sama PHP aja? Ya, nggak perlu pakai Docker. Docker itu sebenarnya untuk mempermudah pindah-pindah mesin aja dan penyamaan versi untuk kalau dipakai sama yang lain sih. Oke Kak. Oke Kak, itu aja Kak, soalnya minat saya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, siap. Ya, sama-sama. Oke, kalau misalnya mau belajar Laravel dan nggak tahu dari mana mulainya, ya tadi ya guys, bisa ikut bootcampnya Edward. Karena dari dasar ya kita ajarinnya gitu. Lalu kalau misalnya pertanyaannya Mas Hanan, udah dijawab belum Mas? Mas Hanan itu yang mana? Nanya, yang sorry. Perkembangan Laravel tuh cepat. Pertanyaannya apa di framework Laravel ini ada proses untuk mempermudah migrasi antar versinya dari versi current ke versi to be gitu. Kalau sepengalaman saya upgrade, kalau misalkan fiturnya, kalau misalkan dia tidak major ya, tidak terlalu besar, itu kita bisa, salah satu caranya bisa update via Composer. Jadi di Composer JSON itu kan ada PHP versi ya. Dan itu dipastikan, misalnya kita dari 7 atau 8 ke 9 misalkan, pastikan di sistem kita itu PHP-nya udah terinstall versi 8. Tapi kalau misalkan masih menggunakan yang 7 atau 6, mau loncat ke 9, saya belum pernah, tapi yang saya lakukan kemarin itu rebuild ulang. Jadi beneran di rebuild ulang, karena perbedaannya cukup banyak ya, cukup jauh gitu. Dari sisi versi PHP pun juga udah beda gitu. Ada beberapa function yang deprecated gitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Hanan ya. Lalu ada lagi nih Mas dari Kak Albert Kak Randy, saya pernah dengar bahwa untuk menghubungkan Android Flutter dengan Laravel itu pakai API. Bisa jelaskan nggak Kak? Sebenarnya sama kayak kita membuat API untuk ini ya, untuk yang lain. Jadi misalkan API kita menggunakan Laravel, si front end-nya itu mau itu menggunakan Flutter, mau menggunakan Kotlin atau
web based, Nux atau React, sama aja sih sebenarnya. Yang penting si klien tahu endpoint kita apa gitu. Jadi kalau mau konekin ke Flutter, fine-fine aja. Karena saya juga ada beberapa project yang API-nya saya bikin menggunakan Laravel, untuk mobile-nya menggunakan Flutter gitu. Oke, terima kasih Mas. Ada nggak yang mau on mic nih? Kakak, biar bisa langsung diskusi. Kalau misalnya belum jelas bisa langsung ditanyain ulang kayak tadi. Nggak ada? Beneran nggak ada nih? Mohon maaf. Kak, ada Kak Zaki. Oke, boleh. Silakan. Jadi ingin bertanya Kak, izin kalau untuk Laravel ini ya unit test itu sendiri yang dites itu repositorinya atau repositori atau service-nya atau modulnya. Jadi atau gimana ya Mas untuk unit test di Laravel itu sendiri, karena saya sendiri itu jarang menggunakan kayak maksudnya unit test di modulnya itu kayak repositori atau service-nya gitu. Itu gimana Mas? Adakah saran dari unit test di Laravel itu sendiri gitu? Oke, unit test biasanya yang dites itu service ya, dari sisi ke business logic. Nanti kan dari service kan, misalkan di service kita ada fitur untuk create, kan biasanya ikut kepanggil ya, metode yang mau kita tes itu yang mana. Nanti kalau misalkan sukses atau enggak gitu. Jadi kalau saya biasanya di sisi service ya, dari business logic. Oke, gimana tuh tanggapannya? Oke, jelas. Berarti dari ini ya, misalnya ada fitur tertentu itu berarti di tes gitu ya Mas, dari modulnya gitu, dari repositorinya itu ya? Ya, karena misalnya kan ada kalau fitur dari A kita tes gitu. Ya, Iya, misalnya ada kalau fitur dari A. Iya, lanjut Mas, maaf, lanjut. Saya kecepatan. Oke, karena kalau dari arsitektur saya tadi, yang paling banyak filenya ada di service ya. Karena kan repo hanya untuk interaksi dengan database, controller itu hanya untuk validasi, tapi service itu business logic. Jadi biasanya di tesnya di business logicnya. Oke, baik Pak Mas. Terima kasih. Oke. Yuk, sama. Oke. Tuh, seneng kalau misalnya ada yang aktif kayak gitu tuh. Aku kasih nilai A+ deh nanti. Ada pertanyaan dari Akang Adnan. Apakah struktur folder pada Laravel menyediakan yang namanya HMVC seperti CI, Mas? Itu bikin sendiri kayaknya. Karena defaultnya seperti tadi ya, struktur defaultnya ya. Dan kalau struktur dari MVC mau jadi HMVC, kita bisa generate sendiri sih. Oke, siap. Jadi bikin lagi ya, Kak, ya? Nggak bisa langsung ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Nanto nih. Bisa kasih tips, Kak, cara menyederhanakan logika? Menyederhanakan logika, kayaknya banyak-banyak baca sih. Ya, soalnya logikanya logika apa dulu? Ini kan banyak kan logikanya. Banyakin baca, banyakin trial ya, Mas ya? Ya. Atau misalkan kita manggil data get misalkan. Terus data ini yang kita olah kan biasanya kita ke for each ya. For each, terus kita panggil, kita cek data dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya menyederhanakannya bisa pakai map gitu ya. Jadi gunakan collection. Jadi Laravel itu ada collection ya. Jadi collection itu juga sangat membantu untuk menyederhanakan codingan kita. Oke, gimana Kang Adnan? Boleh ditanggapi dulu? Atau nggak ada tanggapan nih? Atau jangan-jangan di dalam ya? Oke, nggak ada tanggapan? Lanjut aja ya. Ini udah jam 9.10, 9:10 maksudnya. Mas Randy gimana? Lanjut dulu 2 pertanyaan lagi ya, boleh? Boleh 2 lagi lah. Oke. Dari Mas Rijalus nih, mohon izin bertanya Mas Randy. Saya pribadi adalah beginner PHP yang baru mencoba masuk framework, dan saya bingung untuk menggunakan framework mana yang mau dipelajari. Karena menurut beberapa orang yang pernah saya minta pendapatnya, framework CI adalah framework yang lebih mudah untuk dipelajari, terutama buat
pemula di PHP. Kalau menurut Mas Randy dari kedua framework tersebut, apakah ada perbedaan yang signifikan yang membedakan keduanya? Mulai dari efisiensi, security, dan strukturnya. Banyak. Aku copy aja nih, Mas. Enggak, udah nangkap. Okay, sebenarnya kalau kita ngomongin perbandingan mana yang lebih cepat efisien antara CI dan Laravel, itu nggak bakal ada habisnya ya. Karena masing-masing akan punya pendapatnya masing-masing gitu. Misalkan orang yang terbiasa dengan CI lebih gampang kok gini. Terus kalau yang pengguna Laravel juga, ya Laravel lebih oke kok karena seperti ini gini gitu. Sebenarnya tidak ada susah ya kalau ngebandingin ya. Cuman kalau perbedaan struktur kode, sejujurnya saya udah lama nggak pakai CI ya. Terakhir kali pakai CI itu masih versi 1.7, itu udah lama banget itu. Setelah itu saya langsung pindah ke Laravel. Oke, sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih gampang, ketika saya migrasi juga sebenarnya gampang-gampang aja. Dua-duanya gampang sih sebenarnya. Karena secara alur dia sama ya MVC ya, ada dari root ke controller ke robot to model, robot to database ke model, terus kalau misalnya setelah itu ke view. Udah sesimpel itu. Basicnya sesimpel itu gitu. Tapi kalau untuk pengembangannya itu balik dengan kita masing-masing, apakah pengen belajar atau enggak gitu. Oke, gimana tuh Mas? Masih ada nggak nih yang nanya di sini tuh? Jangan-jangan udah live dia. AFK lagi. Oke. Yang terakhir nih, pertanyaan. Oke, baik Mas, saya mengerti. Oke, siap. Yang terakhir, aku mau lempar pertanyaan ke yang mau open mic aja nih. Ada lagi yang mau open mic? Kalau enggak, aku pilih. Kita tunggu 1, 2, 3. Ada yang mau open mic? Oke, baiklah. Pilih satu lagi aja ya. Dari Nanda Safik Alfiansah. Untuk Laravel, apakah mendukung database NoSQL seperti MongoDB dan Firestore? Kalau Firestore, ya. Tapi kalau NoSQL, sejujurnya saya belum pernah nyoba sih. Oke. Jadi nanti di trial and error aja ya, Mas? Iya. Oke, guys. Karena ini udah jam... Itu nanti ditanyain ke yang admin aja ya, guys. Pertanyaan yang baru masuk bisa. itu. Kalau misalkan kita mau ini, bisa sih pakai MongoDB. Ini ada package-nya. Oke. Tuh bisa ya, Mas Nanda ya? Pakai MongoDB ya nantinya. Oke, siap. Karena ini udah jam 9.13. Kita juga udah kayaknya pasif nih pesertanya. Jadi kurang seru karena mereka nggak mau open mic. Jadi pengen minta last apa ya namanya ya Mas? Aku lupa namanya tuh. Pesan-pesan terakhir. Kalau pesan-pesan terakhir kok kayak horor ya? Closing statement. Nah, gitu. Boleh minta closing statement-nya nggak Mas? Buat teman-teman yang mau belajar Laravel. Oke. Untuk teman-teman yang pengen belajar ke Laravel ya, belajar aja, langsung aja ya. Kalau bisa jangan ditunda-tunda lagi untuk belajar Laravel ya. Jangan kemakan omongan misalkan, wah PHP bakal mati nih gitu. Kan Laravel kan dari PHP ya. Wah PHP bakal mati nih, nggak ada jaminan masa depan pakai PHP gitu. Nggak juga gitu. Itu statement zaman kapan gitu ya. Statement zaman kapan, dan sampai sekarang pun masih banyak ya Laravel developer yang masih hidup gitu istilahnya. Bahkan yang sampai remote keluar pun juga banyak gitu untuk Laravel dengan istilahnya dengan income yang nggak main-main gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa ini saya masih baru dari CI atau belum pernah megang Laravel dan sebagainya, ya seperti disampaikan kita ada bootcamp yang belajar dari awal banget ya, dari PHP dasar sampai deploy ke hosting ke server gitu. Oke, jadi kalau pengen belajar ya jangan ditunda-tunda lagi. Ya, jangan ditunda-tunda lagi ya. Semuanya harus sat, was. Aku harus disemangatin Min Devi. Ini pada genit gini udah malam nih. Daripada kita makin ngelantur, boleh open cam nggak teman-teman? Kita foto bareng.
Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Randy udah ngasih closing statement yang bisa bikin kita makin semangat buat belajar dan ngasih penguatan mental biar nggak ragu buat belajar Laravel karena Laravel ini udah tua. Udah tua dia tapi masih eksis sampai sekarang ya. Masih pada pakai Laravel walaupun udah banyak framework yang baru. Oke, ayo. Wah, udah ada yang berdua nih. Ngapain lu berdua-berdua? Baru-baru malam Senin udah berdua-berdua. Lagi. Ada nggak sih yang cewek yang ikut? Oke, ada Kak Widya. Halo Kak Widya. Lagi. Aku masih tunggu ini. Tungguin sampai besok nggak sih? Biar open cam semuanya. Ayo dong guys, harus diizinin open cam. Nyalain kamera. Ada gambar kamera di bawah sebelah kiri kalau pakai laptop itu bisa diklik aja Kak. Oke, mantap. Sudah terlihat tuh ketampanannya. Menembus cahaya Aku izin nggak open kamera, kameranya rusak. Aduh, benerin dong atau device saya nggak ada kamera Kak. Oke, udah deh. Dari host perlu diizinkan masuk Kak. Oh, gitu. Gimana nih caranya? Malah jadi saya yang gaptek. Ya udah deh kalau misalnya nggak bisa, mau gimana lagi ya kan? Ya udah biar nggak lama-lama nih, biar kita buru-buru bobo. Bobo. Sama bapak-bapak aku bilangnya bobo ya. Seimut banget gue. Biar kita buru-buru tidur, jadi kita langsung aja foto gimana? Udah siap senyum? Oh, udah ada tuh yang gaya-gaya. Ada yang mau pakai kacamata hitam-hitam nggak? Biasanya ada nih yang mau pakai kacamata, pakai topi koboi atau pakai lipstick ala Kak Jill gitu. Nanti tambah gelap, Kak. Kak. Gelap. Oke. Boleh ya, kita foto sekarang ya. Siap on cam. Oke. Senyum dong, guys. Gimana nih? Satu. Aduh, sorry bentar. 1, 2, 3. 2 ke 4 cekrek. Hitung. Belajar hitung 4, 5, 6 bisa nggak? Kita hitung bareng-bareng gimana? Ayo, open mic dong. 9, 10, 11. 1, 2, 3. Dirolu. Oke. Masih Itu kok lagi nikah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dirolu. Ganti gaya. Yang giginya kelihatan gimana coba? Ganti kayak biar kita itu mematahkan perspektif orang tentang engineer yang kaku-kaku, guys. Kita patahkan perspektif mereka kalau misalnya kita itu bisa juga ceria. Yuk senyum ya. 1, 2, 3. Slide 2, tahan. Karena kita nggak ada yang tahu kita di slide-nya mana. Tahan ya, senyumnya tahan. 1, 2, 3. Oke. Malah anaknya nih yang ikut. Apa anaknya yang belajar ya? Kayaknya iya sih. Oke. Udah Kak. Udah. Boleh selesai senyumnya ya. Pasti 3 kali 1. Kak kirimin Nggak mau selesai, Kak. Tadi slide yang mana? Oke. Jangan lupa klik WA-nya, kirim Laravel ke adminnya esport.id biar dapat diskonnya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Randy sudah membersamai kita di malam hari ini. Makasih juga teman-teman. Mohon maaf ya tadi absennya lama ya. Mohon maaf banget. Semoga nanti sertifikatnya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk gabung di bootcampnya esport.id karena kita akan belajar Laravel dari awal. Oke, boleh kasih reaction sebelum leave atau kasih kata-kata sapaan buat Mas Randy atau salam atau gimana? Makasih Kak, webinar malam ini sangat bermanfaat, seru banget Kak. Terima kasih Kak banyak Kak untuk sesi webinar malam ini, mantap. Thanks Mas Randy, keren, oi. GG apa tuh GG? Makasih Mas Randy, sama-sama. Semoga saya selalu Mas Randy, mantap. Oh GG Gaming, maaf nih nggak paham. Terima kasih Mas Randy, seru habis nih MC-nya. Aduh, boleh nih kasih kirim GoPay. Makasih sama-sama. Makasih ya Mas Randy. Sampai ketemu di bootcamp. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di bootcamp ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bootcamp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.